Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Untuk kali ini tutorialnya kita akan bikin bolu gulung ekonomis. Ekonomis karena hanya pakai 4 telur saja. Tapi nanti teksturnya insya Allah saya jamin lembut banget dan kalian pasti suka nih, oke? Cara menggulungnya juga ada nanti di videonya. Akan saya jabarkan secara detail juga. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti dengan baik. Asal kalau nonton videonya jangan di skip-skip ya biar lebih mengerti, oke? Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Nah, itu tadi adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam pembuatan bolu gulung ekonomis. Atau kalau tadi tidak sempat screenshot resepnya, bisa cek di description box untuk resep lebih lengkapnya. Udah saya tulis juga ya. Nanti bisa dibuka di bagian bawah dari judul video ini, oke? Nah, setelah perkenalan bahan, kita perkenalan peralatan dulu nih. Saya pakai loyang ukuran 22 cm sama 26 cm. Nanti yang 26 cm ini diisi dengan air panas, nanti diletakkan di oven paling bawah ya, di rak paling bawah. Lalu yang ukuran 22 cm ini akan diisi dengan adonan. Sengaja saya pilih loyang yang diletakkan di bawah ini ukurannya lebih besar dari atasnya, biar nanti uap yang mengepul ke atas ini mengenai seluruh badan loyang yang ukuran 22. Jadi nggak cuma di bagian tengah saja ya. Tujuannya seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, loyang ukuran 22 cm ini yang akan diisi dengan adonan, disemir dengan margarin. Lalu untuk atasnya dikasih kertas roti lagi seperti ini ya, biar nanti lebih gampang dilepas ketika roti ini udah matang. Dan sebelah atasnya juga disemir lagi dengan margarin. Oke, seperti itu ya. Kalau udah selesai proses pengolesan loyangnya, disisihkan dulu. Kita masuk di step selanjutnya, proses pencairan margarin. Cara yang benar seperti ini. Ketika margarin ini udah mencair sekitar 70%, api kompornya dimatikan saja ya. Ini kondisi pancinya udah panas, lalu margarin di sebelahnya juga masih panas ya. Otomatis margarinnya masih menggumpal, itu akan ikut mencair dengan sendirinya tanpa pemanasan ya. Nah, seperti ini kondisinya mencair 100%, kondisinya pekat, dan ini juga berpengaruh dengan tekstur bolunya nanti ya. Kalau proses pencairan margarinnya udah benar dari awal. Nah, kita masuk di step selanjutnya. Kalau udah selesai pencairan margarin, kita bikin adonan pakai teknik all in one. Untuk yang belum tahu apa sih teknik all in one itu, ini adalah proses memixer adonan, semua bahan masuk ya, mulai dari telur, gula, SP, terigu, susu bubuk, semuanya masuk kecuali margarin cair. Oke, kondisi adonannya ini harus putih, kental, dan berjejak ya. Durasi memixer ini disesuaikan dengan mixernya masing-masing. Biasanya beda merek, beda lamanya juga ya. Nah, kalau saya tadi sekitar 10 menit sampai menemukan kondisi yang udah kental dan berjejak seperti ini nih. Oke, tandanya adonan sudah bagus. Ini kalau diputar garpu mixernya akan muncul jejak-jejak mixer. Dan ketika diangkat seperti ini adonannya tidak mudah turun. Seperti ini ya. Ini udah mengembang sempurna. Kita masuk di step selanjutnya. Masukkan ini nih vanili cairnya ya, biar adonannya wangi nanti. Lalu margarin cairnya yang udah dingin tadi dimasukkan. Lalu kita mulai mengaduk dengan teknik aduk balik. Usahakan tidak ada bagian margarin yang masih mengendap di bagian bawah. Jadi harus benar-benar teraduk rata ya. Untuk mengaduknya juga harus beraturan seperti ini, biar nanti adonannya tidak gampang turun ya, kayak gini. Aduk balik itu mulai dari atas ya, kayak ditusuk lalu adonannya diangkat ke atas seperti itu nih. Oke, kalau udah selesai, adonan ini siap dimasukkan ke dalam loyang yang udah kita semir margarin tadi ya. Tapi sebelumnya ambil 1 sendok makan adonan, masukkan di dalam plastik kiloan seperti ini, biar nanti kita tidak terlalu banyak perabot yang dicuci ya. Oke, 1 sendok makan udah cukup. Lalu tambahkan pasta coklat secukupnya. Nanti ini digunakan untuk membuat motif-motif batik ya di atas bolu gulungnya. Oke, seperti ini. Kalau udah dikasih pasta coklat, tinggal dikucek-kucek seperti ini nih biar tercampur ya. Cara ini sangat efektif untuk kalian yang paling males mencuci perabot nih. Biasanya kalau bikin cake kan banyak sekali alat-alat yang kotor ya harus dicuci. Nah, kalau kita masukkan di dalam plastik itu mengurangi sedikit beban apa nih? Beban bersih-bersih perabot yang kotor. Nah, seperti itu ya, bisa ditiru.
Untuk loyang yang udah terisi adonan bisa digebrak-gebrakkan sebentar untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalam adonan juga. Lalu kita bikin motif ya. Tadi yang udah kita bikin di dalam plastik disemprotkan seperti ini secara diagonal ya. Lalu dengan bantuan tusuk gigi atau tusuk sate, kita bikin garis bolak-balik seperti ini nih. Ini cara simpel, tapi hasilnya lumayan cantik sih menurut saya ya. Bikin garis ke atas ke bawah seperti itu nih. Oke, kalau udah selesai dimasukkan di dalam oven yang tadi udah kita panaskan sebelumnya ya. Untuk settingan api besar dari awal sampai akhir ya, dan durasi memanggangnya antara 15 sampai 20 menit. Tergantung dengan ovennya masing-masing. Oke, untuk mengetes kematangan cake bisa kalian sentuh di bagian permukaannya. Kalau udah nggak bunyi pes-pes, itu berarti tandanya cake-nya udah kering sebelah atasnya ya. Kita siap menggulung. Untuk alas menggulungnya bebas pilih ya, mau pakai serbet, mau pakai kain, atau mau pakai kertas roti, atau kayak saya ini pakai kertas bungkus nasi ya, yang ada lapisan plastiknya. Ini posisinya di sebelah atas. Oke, nah kayak gini. Lalu keluarkan bolu dari loyangnya. Jangan lupa kertas roti yang masih menempel ini dilepas dulu ya. Dan berhubung ini nanti akan saya kasih olesan selai, jadi nggak harus nunggu rotinya dingin, jadi langsung oles saja dalam kondisi yang panas-panas seperti ini nggak apa-apa ya. Kalau ingin diolesi dengan buttercream, ini wajib didinginkan dulu biar buttercreamnya tidak leleh ya. Oke. Nah, untuk rasa selainya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau saya favorit pakai yang rasa nanas. Oke, seperti ini. Cara mengolesnya juga biasa saja. Jangan terlalu banyak ya, biar nanti tidak keluar dari gulungan nih selainya. Secukupnya saja. Dan cara menggulungnya seperti ini. Di bagian pinggir ini ditekuk sedikit untuk start kita menggulung ya. Dan posisi tangan kanan kiri ini memegang kertasnya. Kayak gini. Kita pegang kertasnya lalu didorong di depan seperti ini. Kalau kita mendorong langsung, nanti otomatis bolunya akan ikut tergulung ya, tanpa kita sentuh nih, otomatis itu. Nah seperti ini. Kalau udah sampai di ujung, kita rapatkan gulungan dengan menggunakan scraper bisa. Kalau saya pakai penggaris seperti ini ya. Kita tekan ke dalam seperti ini biar gulungannya agak padat. Nah sambil ikut dipadatkan kayak gini ya, biar gulungannya agak singset nih, seperti itu nih istilahnya. Nah kayak gini ya. Kalau kebiasaan saya nih, sekedar sharing ya, setelah bolu ini tergulung, saya tidak masukkan di dalam kulkas ya. Saya biarkan tergulung sebentar aja seperti ini, nggak sampai 5 menit, sebentar aja ya. Soalnya kebiasaan nih kalau terlalu lama di dalam gulungan kertas, ini lapisannya akan mengelupas. Nah, jadi saya menggulungnya cuma sebentar aja, lalu segera saya keluarkan dari kertasnya seperti ini nih. Dipindahkan di alas yang lebih datar. Nanti kita akan iris, kita lihat tekstur di dalamnya seperti apa ya. Nah, kalau ingin irisannya rapi, jangan lupa pisaunya diasah dulu ya biar tajam, agar hasil irisan juga tidak terlalu banyak remahan dan hasilnya juga cantik nih, halus nih irisannya. Oke, jadinya seperti ini nih. Kita lihat ya. Untuk tekstur bagian dalam, tadi kan kita proses pengovenannya pakai bantuan air panas ya dalam proses penguapan. Ini sangat berpengaruh sekali nih. Bolu gulung yang dihasilkan ini teksturnya kalau pas dipegang lalu pas digigit ini terasa lembut banget ya. Ini beda. Saya pernah coba yang pengovenan biasa, ini nggak selembut ini nih. Ada kesan basah kayak dikukus, tapi ini di oven ya. Oke. Lalu kalau dilihat dari pori-porinya, ini rapat banget. Soalnya kita tadi kan pakai teknik all in one ya. Dan memang kelebihan dari teknik all in one ini membuat pori-pori cake lebih rapat daripada kita pakai teknik step by step saat kita bikin sponge cake seperti itu ya. Oke. Dan untuk jenis bolu gulung ini recommended banget kalau kita pakai teknik yang satu ini nih. Semua bahan masuk jadi satu dan margarinnya baru menyusul. Seperti itu ya. Bisa dicoba resep yang satu ini, insya Allah kalian pasti suka. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.